Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri kelas 11 ya, kelas 11. Bismillah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih pada topik yang kemarin tentang fluida. Hanya saja pada hari ini kita akan masuk ke dinamika fluida. Taib. Nah, kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya fluida itu adalah sesuatu yang dapat mengalir. Nah, sesuatu yang dapat mengalir, ya kemarin sudah kita sebutkan terbagi menjadi dua, yaitu ada gas dan ada cairan. Nah, kemudian kemarin kita sudah membahas tentang statistika fluida atau fluida statis, yaitu fluida yang diam atau tidak mengalir. Contohnya kemarin adalah fluida yang berada pada suatu bejana, misalkan gelas, ya atau ya apa ya, dan lain sebagainya ya. Nah, dia tidak mengalir. Nah, sedangkan hari ini kita akan membahas tentang fluida yang mengalir, ya, dinamika fluida. Contohnya misalnya adalah pada tabung gas. Nah, ketika gas dihidupkan, ya, maka gasnya akan mengalir. Nah, aliran ini disebut dengan dinamika dari fluida tersebut. Dalam hal ini fluidanya adalah gas. Kemudian lagi contoh yang lain adalah pada saat kita di pom bensin. Nah, pada saat kita di pom bensin, ya, kita mengisi minyak ke dalam tangki motor atau mobil, ya. Nah, itu ya kita mengalirkan air, mengalirkan minyak, ya, mengalirkan minyak. Nah, kalau pakai air mogok dia, ya, masya Allah. Pakai minyak, ya, pakai minyak. Ya, artinya minyak itu adalah fluida, sesuatu yang dapat mengalir. Maka kita alirkan dia, ya, memasuki dari tangki minyak kendaraan kita, seperti itu. Nah, taib, bismillah, kita akan mulai pelajaran kita. Nah, Ustaz akan coba untuk tuliskan di sini, ya, kita tentang dinamika fluida. Fluida 2, ya, pertemuan kedua. Fluida 2. Oke, fluida 2. Tentang dinamika fluida. Tentang dinamika fluida. Nah, yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, ada dua. Yang pertama adalah fluida ideal. Fluida ideal. Yang kemudian yang kedua adalah persamaan kontinuitas atau kontinu, ya, artinya berkelanjutan atau berkesinambungan, sesuatu yang mengalir terus menerus. Nah, yang pertama kita masuki yaitu fluida yang ideal. Ini boleh sambil dicatat, ya. Nah, fluida ideal. Nah, pertama kita akan coba untuk mengartikan apa itu fluida, apa itu ideal. Nah, apa itu fluida, apa itu ideal. Nah, fluida kita coba artikan lagi, ya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, ya, zat yang mengalir. Nah, sedangkan ideal
Apa artinya ideal? Nah, kalau misalkan kita sebutkan misalnya tubuh yang ideal. Nah, tubuh yang ideal berarti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Nah, pas-pasan, ya pas aja, standar. Nah, artinya dia berada pada posisi terbaik. Nah, dia berada pada posisi atau keadaan yang paling baik, ya, paling ideal, ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini keadaan, ya, keadaan standar. Nah, keadaan standar. Nah, taib. Nah, bagaimanakah fluida yang ideal itu? Nah, fluida yang ideal, ya, ada 4 syaratnya, ya. Syaratnya ada 4. Kita tuliskan syaratnya, ya. Syarat fluida yang ideal yang pertama adalah I. Apa? In, ya, incompressible. Incompressible. Apa artinya incompressible? Artinya dia tidak, ya, tidak apa ya, termampatkan atau apa ya, menciut, ya. Nah, tidak menciut gitu, ya, tidak termampatkan aja, termampat. Kelihatan ya? Wah, agak-agak ini ya, terlalu terang ya, kena matahari. Tapi nggak apa-apa. Ini bacanya tidak termampatkan, ya, tidak termampatkan. Contohnya gimana itu? Ya, ada cairan-cairan yang dia itu seperti tadi ya, bisa menciut, ya, tidak, dia keadaannya menciut, memuai. Nah, ya, dia harus pada keadaan yang incompressible, ya, baru dia menjadi, ya, fluida yang ideal. Berada pada kondisi pada saat dia tidak termampatkan, tidak menciut atau tidak memuai. Dia pada kondisi yang biasa saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah pada kondisi steady. Ya, steady ini apa ya? Kalau bahasa kita santai, ya. Nah, dia pada kondisi yang santai aja. Nah, artinya gimana santai? Dia itu apa namanya ya? Mengalir aja. Nah, dia tuh mengalir aja dan dia stabil, ya, alirannya stabil. Aliran stabil. Baik. Nah, alirannya stabil. Nah, itu syarat yang kedua. Pertama, dia harus pada kondisi apa namanya, tidak termampatkan. Kemudian yang kedua, alirannya itu stabil, ya, nggak boleh tiba-tiba pelan, kencang, pelan, enggak. Dia stabil. Nah, ya, dia stabil. Maka di sini disebut dengan steady. Yang ketiga, ya, incompressible, steady. Yang ketiga, non viscous. Apa artinya viscous? Viscous itu artinya, ya, kental. Nah, berarti kalau ada non berarti tidak, ya, tidak kental. Contohnya apa misalnya? Oli misalnya, ya, misalnya oli, atau ada ya oli yang cair, kemudian ada yang sedikit kental, ya, atau yang paling berat gitu, ya. Nah, dia harus tidak kental. Nah, ya. Nah, ini adalah syarat dari fluida ideal. Kemudian ada yang keempat. Keempat adalah non
non kelihatan ya. Nah, taib non turbulence, turbulensi ya, non turbulensi, turbulence. Apa itu turbulence atau bahasa Indonesianya turbulensi? Apa itu turbulensi? Ternyata tulisan Ustaz menurun ya. Taib, nggak apa-apa. Ya. Taib, apa itu turbulence? Turbulensi ya, turbulensi itu contohnya misalnya pada saat pesawat ya terbang, biasanya itu terjadi apa namanya ya, gesekan antara pesawat dengan awan ya, kemudian terjadi guncangan. Nah, itu dia disebut dengan turbulensi. Nah, turbulensi jadi di sini tidak turbulence, maksudnya misalnya ada nih ya, ada sungai misalnya. Ya. Pastinya ada partikel-partikel air. Nah, terkadang partikel-partikel ini saling bertumbukan, ya, sehingga yang di sini lancar, kemudian di sini nanti tersendat, ya. Nah, dia tidak non turbulence, dia turbulence, saling bertabrakan, ya, saling bertabrakan, saling terguncang. Nah, tapi kalau dia ingin menjadi kita set sebagai fluida ideal, maka dia tidak boleh turbulence, dia tidak boleh terguncang, tidak boleh bertabrakan antara satu partikel dengan yang lainnya. Dia harus tidak ada guncangan. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan tidak turbulensi, ya. Tidak turbulensi. Turbulensi. Baik. Nah, ini dia. Coba silahkan dicatat. Ya, catat. Baik. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Ustaz hapus ya. Untuk yang belum sempat mencatat, nanti ada dapat kiriman dari Ustaz Imam Lutfi ya. Baik, dari sini saja Ustaz hapus. Nah, tadi sudah ya. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang fluida ideal. Sekarang kita masuk yang kedua, itu adalah persamaan kontinuitas. Tadi sudah ya. Ini sudah. Ya, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, persamaan kontinuitas. Nah, sekarang tuliskan B persamaan kontinuitas. Baik, ini dia persamaan kontinuitas. Nah, apa artinya persamaan? Nah, dulu yang pertama, apakah artinya persamaan? Persamaan, ya. Nah, persamaan adalah
kesetaraan. Kesetaraan. Ya, persamaan adalah kesetaraan. Maka dari itu sering disimbolkan dengan ya simbolnya dengan tanda sama dengan. Nah, itu namanya persamaan. Antara kiri dan kanan itu sama. Nah, itu artinya persamaan. Nah, sekarang apa artinya kontinuitas? Apa artinya kontinuitas? Kontinuitas. Apakah artinya kontinuitas? Kontinuitas artinya adalah continue. Iya, apa artinya continue? Continue artinya berkelanjutan, ya, bersambung atau berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Berkelanjutan. Tahu dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai ya dia mengalir. Nah, karena dia terus berkelanjutan, maka dia disebut mengalir. Nah, ya. Nah, ini bacanya berkelanjutan, ya. Nah, taib di sini mengalir. Nah, taib. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan masuk, berarti di sini kita akan membahas rumus. Kenapa? Karena ada persamaan, ada simbol sama dengan. Berarti kita akan membahas rumus. Nah, rumus apa? Yang pertama, Ustadz ingin menyampaikan bahwasannya pada pada materi ini kontinuitas, ya, maka kita akan ya menelaah. Misalkan ada sebuah pipa, ya, sebuah pipa. Set, kemudian tiba-tiba di sini mengecil. Set. Nah, seperti ini. Set. Sudah. Nah, misalnya seperti ini, ya. Baik. Nah, kemudian dialirkan air. Misalnya ini pipa panjang, ya. Misalnya pipanya panjang. Terus dia mengalirkan air. Nah, kira-kira ya luas di sini, misalnya ini A, ya. Misalkan ini A. Dengan luas di sini B, apakah sama? Pastinya tidak sama, ya. Maka di sini kita simbolkan dengan ini misalnya X saja biar nggak bingung, ya. Ini X, ini Y, ya. X itu bidang pertama besar, Y bidang kedua mengecil. Nah, pastinya berbeda. Kalau di sini pastinya dia kita sebutkan dengan A1 atau luas pertama. Nah, dia berbeda dengan yang ini. Ini kita sebut dengan A2 atau luas kedua. Dia fluidanya atau cairannya yang melewati pipa ini dia mengalami perubahan ukuran, ya, dari A1 ke A2. Di sini ada besar, kemudian masuk, ya, ke luas yang kedua. Taib. Nah, pastinya, ya, fluida ini akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, di sini kita buat V1. Ini V, ya. Nah, V1 begini, ya, V1. Ketika dia mengecil pastinya lebih cepat, ya. Maka kita tuliskan V2. Nah, ya. Contohnya misalnya pada selang air, ya, dia mengalir biasa. Kemudian kita perkecil dia ruang keluarnya. Kita perkecil, ya. Kita perkecil, maka yang terjadi adalah semakin cepat keluarnya, semakin cepat. Nah, itu adalah aplikasi dari ini, ya. Nah, maka dari itu, ya, kita bisa buat persamaannya. Kalau kemarin hukum Pascal, ya, tentang tekanan P1 sama dengan P2, berarti itu adalah bisa dituliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini, ya, ini kalau kemarin, ya, Ustaz sekadar mengingatkan, ya. Nah, ini kalau yang kemarin. Kalau yang sekarang, maka kita bisa tuliskan, ya, maka kita bisa tuliskan dengan A1 dikali
V1 sama dengan A2 kali V2. Ini sama ya. Walaupun dia bidangnya menjadi lebih kecil, kecepatannya bertambah besar. Nah, sedangkan yang ini bidangnya besar tapi kecepatannya kecil. Nah, ya, besar kecil ya, kecil besar. Nah, itu dia ya. Jadi sama, tetap sama hasilnya nantinya. Ya, maka bisa kita tuliskan ya Q1, nanti kita artikan apa itu Q ya, sama dengan Q2. Ini dia persamaannya. Baik, nah kelihatan ya. Apa itu A? Saya tulis di sini. Apa itu A? A sama dengan luas penampang. Luas penampang. Baik. Apa itu V? Ya, V adalah kecepatan fluida. Kecepatan fluida. Baik. Satu lagi, apa itu Q? Apa itu Q? Q adalah debit air. Debit atau debit fluida ya. Debit fluida artinya kecepatan. Artinya jumlah ya, jumlah fluida. Afwan, enggak kelihatan ya. Debit ya, debit fluida. Ya. Taib. Lagi. Debit. Nah. Taib, debit. Taib, ya silakan ditulis. Ya, taib, sudah. Nah, waktu kita semakin menipis, Ustaz akan lanjutkan. Taib. Nah, ini adalah rumus dari kontinuitas. Nah, kita akan perluas sedikit agar kita mudah untuk menjawab soal apabila soal ya topiknya meluas ya. Kita akan tambahkan sedikit rumusnya di sini. Tapi sebelumnya Ustaz hapus dulu ya, Ustaz hapus dulu. Di sini kita hapus saja dari sini ya. Baik. Ya. Nah, yang perlu diingat adalah pada saat persamaan kontinuitas yang perlu kita ingat adalah kata debit ya, kata debit. Ya, debit. Kata debit ya, ini harus kita ingat. Contohnya debit air, debit minyak, misalnya debit gas ya, jumlah dari partikel yang melewati ya, yang keluar ya, setiap detiknya atau ya, debit air ya. Misalnya, nah kita jelaskan aja dengan ini biar kelihatan ya. Debit misalnya, bukan misalnya ya. Rumusnya yang pertama ya. Yang pertama yang perlu kita ingat, rumus debit itu adalah Q ya sama dengan V besar ya. Jadi kalau Ustaz buat seperti ini, itu V besar artinya volume ya. Rumus yang pertama adalah debit sama dengan volume per T, per waktu. Artinya berapa besar volume, misalnya ya selang, berapa besar volume yang keluar dari selang ini setiap 1 detiknya. Nah itu dia namanya debit ya, laju air. Nah taib. Nah kemudian rumus yang kedua adalah yang tadi ya, Q sama dengan A dikali V.
Taib, ini adalah rumus yang harus dihafalkan. Iya, Masya Allah. Ya, oke, selesai materi kita. Nggak kelihatan ya? Saya coba buat dengan warna merah. Apakah kelihatan? Ya, apakah kelihatan? A, V. Ya, kelihatan sedikit ya. Nah, Q sama dengan A kali V. Ya, taib. Nah, untuk kontinuitas kita gunakan yang ini. Nah, ya, tapi yang ini harus tetap diingat supaya ya ketika masuk soal bisa jawab dengan soal yang lebih tinggi. Nah, sekarang ya Ustadz mau kasih soal ya. Tapi sebelumnya catat dulu ya. Catat dulu. Toib, sudah ya. Nah, Ustadz terakhir ya, Ustadz mau kasih soal. Coba dijawab dengan rumus ini. Nah, ya. Rumus ini sangat mudah. Jadi sepertinya Ustadz tidak memberikan contoh. Nah, antum bisa bereksperimen ya. Bagaimanakah cara menjawab soal ini? Toib, Ustadz mau memberikan soal di sini. Ya. Misalkan ya, seorang petugas bensin ya, seorang petugas bensin. Toib, kelihatan ya. Nah, mengisi minyak. Nah, mengisi minyak ya ke dalam tangki. Ini soal ya, soal. Ini dikerjakan, nanti kirim ke Ustadz ya. Ke dalam tangki. Baik. Nah, ya, seorang petugas bensin mengisi minyak ke dalam tangki. Ya. Nah, apa ya, sebanyak berapa ya? 1 liter ya, 1 liter ya, 1 liter. Ingat ya, 1 liter itu Ustaz buat aja di sini sama dengan 1 desimeter kubik ya. Nah, itu perlu diingat. Nanti ubah ini ke meter kubik ya. Nah, ya. Kemudian selama 1 menit. Toib, 1 menit itu berapa detik ya? Nah, satuan internasional itu detik, bukan menit ya. Nah, toib, yang ditanya adalah ya A ya. A, banyaknya bensin ya, banyaknya minyak ya, minyak ya, banyaknya minyak yang mengalir setiap detik, yang mengalir setiap detik. Nah, tadi ini sudah Ustadz artikan. Apakah ini ya? Minyak mengalir setiap detik. Setiap detiknya itu. Nah, itu kata kuncinya. Menunjukkan pada rumus apa ini? Ya, setiap detik. Ya. Kemudian yang B, hitunglah ya. Hitunglah laju ya, laju aliran minyak tersebut. Laju berarti kecepatan ya, minyak tersebut ya, jika ujung selang itu ya, jika ujung selang itu, selang dari untuk mengisi bensin ya, adalah ya berapa ya kira-kira ya, sebesar berapa ya, berapa kira-kira? Nah, 5 cm aja ya, 5 cm ya, 5 cm
Taib. Nah, Ustaz kasih clue, kasih petunjuknya ya. Yang pertama, gunakan rumus debit yang atas tadi. Yang B, gunakan rumus kontinuitas yang di bawahnya. Taib. Nah, ini saja materi kita pada hari ini. Ya, Ustaz harap antum semua tidak bosan ya untuk belajar fisika, walaupun tidak semenarik mungkin belajar sirah mungkin atau nahu ya. Nah, ya kita berharap ya supaya kita bisa masuk kembali ke kelas ya supaya lebih semangat lagi insyaallah. Tapi mungkin ini aja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Ustaz mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada materi yang kurang ya dalam penyampaian Ustaz. Ustaz mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.